Membincang kesenian, sejarah, tradisi, dan budaya, langkah saya membawa semakin jauh untuk menengok kabar para pelaku seni, sejarawan, budayawan, dan lain sebagainya, dan semakin menarik untuk disimak. Dan narasumber saya untuk di kesempatan hari ini adalah seorang perempuan, dan menandakan juga sekaligus dia adalah narasumber perempuan saya yang pertama. Dan sahabat podcast Multatuli, saya Ayu Dinar selama kurang lebih 20 menit ke depan akan menemani Anda di podcast Multatuli. Langsung saya sapa untuk narasumber di kesempatan kali ini. Dan halo, assalamualaikum Teh Rika. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Teh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terlihat sekali auranya juga berbeda. Apa ya, saya tidak mengerti ketika saya berbincang dengan seorang yang hebat, auranya tuh selalu terasa oleh saya. Alhamdulillah. Teh Rika ini adalah narasumber perempuan pertama saya di podcast Multatuli ini. Dan menarik ya, kita akan berbincang mengenai tari tradisi di Kabupaten Lebak. Iya. Sudah berapa lama Teh Rika berkontribusi di dunia tari atau terjun di dunia tari? Kalau dibilang berapa lama, ya mungkin dari semenjak SMA saya sudah hobi ya di bidang tari. Nah kemudian masuk di kuliah, kebetulan saya juga ikut di UKM ya. Oke. UKM-nya itu mungkin bergelut juga di dunia tari. Di dunia tari juga ya. Jadi memang muncul dari rasa suka, betul ya Teh ya? Muncul dari rasa suka. Dan ngomong-ngomong soal tari, Teh Rika ini adalah seorang yang punya sanggar, betul? Ya, alhamdulillah. Iya, Sanggar Ya, Permata Lebak iya, ya Teh ya. Sanggar Permata Sebelum Lebak. kita berbincang soal Sanggar Permata Lebak, saya ingin sedikit mengulik jejaknya Teh Rika. Bagaimana dari pertama Teh Rika mulai menyukai tari maksud saya ya. Dan langsung terjun di bidang tari. Silakan Teh. Ya pertama mungkin tadi ya dari rasa suka itu ya. Betul, dari rasa suka. Terus ketika kuliah saya sambil kuliah di waktu senggang saya. Di waktu senggang. Senggang saya sambil melatih terlebih dahulu sebelum punya sanggar ya. Kalau boleh tahu tepatnya itu tahun berapa Teh? Dari tahun 2010 mungkin. 2010 berarti Ketika saya masuk kuliah itu 2010 ya, 2010. Ketika itu sambil saya kuliah di waktu senggang saya mungkin melatih mungkin dari tingkat SD, SMP, bahkan SMA. Oke. Nah, Teh Rika, ya masih ingat tarian pertama yang dilatih itu apa? dulu itu tari pertama yang festival lomba seni ya? siswa nasional itu tari topeng tani. Tari topeng. Masih ingat ya sampai sekarang? Masih. Pasti. Karena pengalaman pertama atau kesan pertama itu Iya, akan selalu membekas ya. Memberanikan diri sih. Oke, Sebetulnya memberanikan kalau diri. saya kan mungkin bukan jurusan seni tari ya, otodidak juga, mungkin dari rasa senang, terus berlatih ke sanggar-sanggar gitu. Nah, ada kesempatan buat melatih tari di sekolah itu dulu di SMP 5 SMP Citeras ya. Citeras. Nah, saya terjun, saya memberanikan diri dan alhamdulillah dari situ sudah mulai tuh merintis-rintis di bidang tari. Oke. Nah, untuk Sanggar Teh Rika sendiri ini kan namanya Permata Lebak ya Teh ya. Idenya dari mana Teh? Kenapa harus sebuah permata? Apakah memang ini sebuah sanggar yang memiliki kemilau yang berbeda? Berharap seperti itu. Oh, oke. Berharapnya seperti itu. Oke. Tapi ada sejarah uniknya juga sih. Oh, ada sejarah unik. Boleh Sejarah diceritakan uniknya ya. Jadi ketika tampil di sebuah acara masih di kampung sih ya, masih di kampung. masih di Tanya kampung. nih, ini grupnya dari mana? Waduh, bingung nih, belum ada nama. Bingung. Belum ada nama. Nah, kepikiran juga ada penggagas nih ya dari Sanggar Lebak juga. Oke. Kenapa nggak dipakai aja, kan di rumah itu kan ada usaha mobil angkot, nah semuanya dimerekin Permata. Itu nama dari orang tua gitu kan. Mudah-mudahan kan nama itu kan dari doa orang tua gitu. Kenapa nggak dipakai aja Sanggar Seni Permata Lebak gitu kan. Nah, mudah-mudahan dari sebuah permata yang berkilau gitu kan, ada filosofinya. Sanggar Permata ini nanti di Kabupaten Lebak itu ya menjadi berkilau gitu. Menjadi sebuah sanggar yang mungkin memajukan sanggar Kabupaten Lebak juga. Iya, saya paham. Jadi filosofinya sebuah sanggar yang ingin membuat Kabupaten Lebak ini semakin berkilau. Iya. Kurang lebih seperti ya Teh Rika ya. Iya. Nah, untuk gagasan atau awal terbentuknya sanggar ini sendiri, Teh Rika punya ide dari mana sih? Sebetulnya
nggak kepikiran juga saya membuat sanggar. Nah itu ada usulan mungkin dari siswa-siswi saya yang saya ajar ya, saya latih juga. Terus dari rekan-rekan seniman, kebetulan kan saya juga bergelut dengan seniman-seniman yang di Lebak, Pandeglang, Serang. Terus dari guru-guru saya, dari sesepuh dinas dan lain sebagainya. Kenapa nggak mendirikan sanggar saja? Di Warung Gunung kan kebetulan belum ada tuh. Terus siswa-siswa saya juga ayo Bu, kita bikin sanggar, biar di daerah kita tuh ada wadah, gitu kan. Nah alhamdulillah dari situ kenapa enggak gitu kan kita membuat. Jadi lingkungan sekitar yang memotivasi Terika untuk membuat sanggar Permata Lebak ini, betul ya Teh ya. Pertanyaan yang berikutnya saya ingin bertanya kepada Terika, untuk pentas dari sanggar Permata Lebak ini sudah pernah pentas di mana saja Teh, dan punya program apa saja sebenarnya yang ada di sanggar Permata Lebak? Kalau pentas sih alhamdulillah ya, walaupun sanggar kita baru mungkin dari tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional juga sudah pernah digelutin. Nasional juga sudah pernah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Dan menurut saya berkesan sekali untuk tingkat nasional. Tahun kemarin kita alhamdulillah di ajang festival tari Remaja Indonesia, kita mendapatkan tiga kategori sekaligus se-Indonesia. 3 kategori sekaligus satu Indonesia. Tingkat nasional berarti ya. Nasional, luar biasa sekali. Apa saja Terika kategori? Yang pertama penampil terbaik. Best performance. Iya. Kedua itu pemusik terbaik. Yang ketiga busana dan make up terbaik. Busana dan make up terbaik. Luar biasa sekali. Saya mau aplaus dulu ya. Alhamdulillah. Luar biasa Terika. Program apa aja sih sebenarnya Terika yang ada di Sanggar Permata Lebak ini? Kalau program yang pertama yaitu tentunya latihan rutin. Latihan rutin itu Sabtu Minggu, tapi kalau misalnya kan ada yang dari Pandeglang, Serang, kalau misalnya minta untuk dilatih, itu tidak hanya seminggu 2 kali, mungkin di hari-hari biasa juga kita membuka kelas juga. Oh gitu. Jadi 1 minggu 2 kali kalau rutinnya. Tapi kalau misalnya kan kita sanggar terbuka ya, kalau misalnya dari mahasiswa meminta untuk dilatih musik, tari, apa aja gitu kan, dari siswa dari mana saja ya, kita tidak hanya rutin Sabtu Minggu, tapi hari-hari biasa juga kita membuka. Oke. Sudah berapa banyak anggota yang dimiliki di Sanggar Permata Lebak ini? Kalau untuk sekarang sih sekitar 25, karena kan bergantian ya, ada yang sudah mungkin kerja, ada yang sudah menikah, bergantian gitu. Jadi untuk sekarang ini anak-anak didiknya sekitar 25 orang ya. Untuk Sanggar Permata Lebak sendiri, ada tarian apa aja sih Teh yang dilatih di situ? Kalau tarian yang dilatih banyak sih ya, mulai dari kalau di Sanggar ada tari rampak beduk, angklung buhun, terus tari kreasi. Tari kreasinya yang sudah pernah digarap gitu ya. Judulnya ada Mangga Tua, ada Seren Tahun, ada Prabu Pucuk Umun, terus tari-tari upacara adat. Pokoknya apa saja sih, tarian apa aja gitu, kita tergantung yang memintanya. Hanya fokus di dunia tari atau? Tidak. Jadi di sanggar kita itu bukan hanya sebuah tari sih, bukan hanya dari tari saja, musik ada ya. Terus buka kelas make up juga. Ada ya. Ada. Menarik sekali. Kelas make up. Terus kalau misalnya minta talent teater juga ada. Ada ya. Untuk talent teater juga ada. Sebelum saya closing di segmen pertama ini, satu pertanyaan yang dari tadi saya penasaran. Siapa role model Terika dalam dunia tari? Kalau role model sih kayaknya siapa ya, guru saya deh, guru Terika dulu waktu SMA. Kenapa mengagumi beliau? Ya karena sosok beliau itu yang pertama kali memotivasi saya. Jadi kembangkan hobi kamu. Kalau misalnya hobi kamu di situ, silahkan berkembang. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya sanggar, saya hidup, saya bisa seperti ini ya dari hobi saya. Sahabat podcast Multatuli, siapa sangka role model seorang guru memberikan inspirasi untuk seorang Terika terjun di dunia tari dan juga memiliki sanggar Permata Lebak. Saya akan kembali lagi setelah cuplikan yang satu ini. Jadi untuk sahabat podcast Multatuli, pastikan Anda selalu menyimak tayangan kami.
Tari, sebuah kesenian yang dinamis dan tidak akan pernah mati dan akan terus berkembang. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang berbincang asik mengenai sejarah, tradisi, seni, dan budaya mengenai tari tradisi di Kabupaten Lebak. Tadi saya begitu amazed sekali melihat cuplikan atau tayangan Terika di dunia tari, luar biasa sekali. Dan di situ sudah proof ya, atau membuktikan bahwa Terika memang sudah tidak main-main lagi di dunia tari, betul ya Teh ya? Iya. Oke. Terika, menurut Terika sendiri mengenai seni tari terutama di Kabupaten Lebak, pandangannya seperti apa sih Teh? Pandangannya dari segi apa nih? Dari segi tradisinya, dari tarinya sendiri. Kalau berbicara tentang tari tradisi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak itu kan mungkin menurut saya belum ada tarian yang khas. Bahkan Banten juga belum ada tarian yang belum khas. Ya? Iya. Oh, jadi Rampak Beduk pun belum, bukan ya? Bukan, maksudnya Rampak Beduk mungkin berawal dari sebuah alat musik kan, bukan tarian yang khas. Ya, Banten punya yang khas, tapi itu silat. Nah, silat kan mungkin bukan termasuk ke dalam tari ya. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang tema yang diambil dari Kabupaten Lebak untuk dijadikan sebuah tarian itu banyak dan unik sekali. Banyak sekali. Salah satunya yang pernah saya ambil itu dari temanya dari Baduy, yaitu Mangatua, Serentahun, terus Prabu Pucuk Umun. Nah, itu sangat banyak sekali yang digali untuk dijadikan tari kreasi yang baru gitu. Yang mudah-mudahan nanti dipatenkan jadi tarian khas di Kabupaten Lebak, bahkan di Provinsi Banten. Jadi dunia tari sendiri di Kabupaten Lebak sebenarnya sudah cukup berkembang ya Teh ya, sudah cukup berkembang dan banyak sekali ide-ide yang memang sebenarnya harus kita eksplor ya. Iya, benar. Tadi kita berbicara soal tari dan sekarang saya mau bertanya kepada Terika mengenai pelaku tari itu sendiri atau seniman tari sendiri di Kabupaten Lebak ini seperti apa sih kondisinya Terika? Kalau seniman untuk saat ini sih sudah berkembang ya. Apalagi untuk saat ini karena sudah ada universitas yang menaungi seni tari ya, seni pertunjukan. Bahkan murid-murid saya juga salah satunya sudah masuk ke universitas tersebut. Jadi sudah banyak yang mungkin generasi muda yang mengembangkan seni tradisi. Jadi sama halnya dengan tari, penarinya pun berkembang ya Teh ya. Nah, di Kabupaten Lebak sendiri Terika, sepengetahuan Terika ya, untuk para penari itu sering tampil di acara apa sih Teh? Kalau di Kabupaten Lebak ya banyak sih, mungkin salah satunya di event hajatan. Masih ada ya Teh ya? Apalagi saat ini ya. Saat ini masih banyak sekali yang event-event hajatan, terus festival mungkin, terus untuk yang lainnya ya mungkin event-event di luar daerah juga kayak tadi ya, festival yang saya ikutin juga di Sanggar saya juga kan pernah ikut-ikut festival, terus pembukaan acara dinas mungkin gitu. Nah, biasanya tarian apa yang ditampilkan dalam acara-acara itu? Kebanyakan ya Teh ya? Penyambutan. Tari apa Teh namanya Teh? Biasanya tari angklung buhun yang jadi favorit. Angklung buhun yang jadi favorit ya. Tari angklung buhun yang jadi favorit. Baik. Gitu. Terika, kendala atau kesulitan apa sih yang ditemukan oleh para penari ini Teh? Terutama di Kabupaten Lebak ya? Kalau untuk para penari mungkin dari segi SDM-nya. Jadi sulit untuk menumbuhkan rasa ingin bergelut di dunia seni tari ya untuk generasi sekarang. Terus kalau untuk dari segi yang lainnya mungkin jobnya, eventnya kita sudah berlatih. Tapi kalau misalnya tidak ada event kan tidak berkembang juga ya. Gitu. Terus apa kabar jam panggungnya Teh? Masih sepi atau sudah mulai berkembang? Sudah mulai berkembang ya, alhamdulillah ya. Nah, kalau Terika diberikan kesempatan, Terika punya masukan apa sih untuk program seni tari ini terutama di Kabupaten Lebak? Yang pertama sih ya, yang saya harapin gitu kan, yaitu adanya mungkin pelatihan untuk para seniman, mungkin para siswi, para mahasiswa untuk mempelajari lebih lanjut lagi di bidang seni tari, mungkin untuk koreografernya. Gitu. Terus adanya pertemuan atau berbincang-bincang antar seniman yang mungkin diwadahi oleh dinas, ya. Terus
event-event juga mungkin harus diadakan nih, event khususnya untuk seni tari gitu kan, untuk menyalurkan menyalurkan anak-anak gitu kan untuk hobinya gitu. Baik. Jadi harapan Terika sih simpel sebenarnya. SDM juga ya. Iya, sumber daya manusia. Baik. Terika, jika saya bertanya, bagaimana jika kelak Terika mengisi kelas tari di Museum Multatuli? Bagaimana pendapat Terika? Ya kalau saya sendiri sih, kalau dipercaya gitu untuk mengisi materinya ya pasti mau gitu kan. Apalagi kalau misalnya itu untuk mengembangkan gitu kan seni tari tersebut untuk menyalurkan yang saya bisa kepada generasi-generasi yang ada di Kabupaten Lebak. Pasti saya mau ya gitu. Dengan tangan terbuka ya, untuk menyalurkan ilmu Terika juga yang Terika bisa. Saya yakin Terika bisa. Motivasi apa sih Terika sebenarnya yang ingin Terika sampaikan untuk para penari di luar sana, terutama untuk para penari di Kabupaten Lebak? Ya, motivasinya sih terus berkreativitas, terus berlatih, jangan putus asa, terus berkarya gitu kan. Khususnya untuk di daerah Lebak ini, ayo kita ajak, misalnya kalau kita punya bakat, kita salurkan agar anak-anak generasi yang cinta tari itu tidak putus di telan zaman. Gitu. Terika menarik. Saya penasaran, umur yang paling muda yang pernah Terika latih itu umur berapa? Sekitar 8 tahun SD ini. SD 8 tahun. Itu yang paling muda ya? Iya. Kalau yang paling tua? Paling tua sekitar berapa ya? 30 juga ada. Masih ada ya? Soalnya kayak puskesmas, ibu-ibu puskesmas, kalau misalnya ada penyambutan saya latih. Oke. Dari yang muda sampai yang tua. Nah, untuk generasi muda nih Terika ya, yang sekarang juga sedang menyaksikan podcast kita. Bagaimana sih caranya supaya bisa mencintai seni tari terutama? Ya, pertama ya harus ada motivasinya juga. Misalnya dari salah satu seseorang lah gitu ya. Kalau saya sih sebagai guru gitu kan, kadang-kadang saya ajak dulu siswa saya, dikenalkan dulu ya Teh ya. Bagaimana sih seni tari itu menyenangkan. Gitu kan. Nah dari situ berlatih terbiasa, akhirnya suka cinta terhadap seni tari. Jadi yuk kenalan dulu dengan seni tari ya. Udah kenalan, sayang, suka, hobi, cinta. Terika, menarik sekali perbincangan kita ya. Saya ingin sedikit saja gemulai tangan Terika untuk menunjukkan kepada sahabat podcast Multatuli, boleh ya? Boleh. Silakan Terika. Ukal aja ya. Iya, namanya ukal. Tapi mungkin agak kesini sedikit. Boleh, ya. Siap. Ukal, kalau ukal seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kalau ini capang. Capang kiri, capang kanan. Seperti itu. Wow. Menarik lagi. Seni tari memang sangat menarik sekali ya, karena itu juga melatih fleksibilitas tubuh kita ya Teh. Selain itu juga banyak sekali inspirasi saya yakin yang bisa didapat untuk menemukan ide tari. Terika, pertanyaan terakhir ya sebelum menutup perjumpaan untuk podcast kita kali ini. Dunia tari di Kabupaten Lebak sudah memadai atau belum? Satu kata saja. Kalau untuk saat ini mungkin sudah. Baik. Di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia sudah, apalagi di Indonesia kan kita banyak beragam suku seni tarinya, di masing-masing daerah kita sudah punya khas masing-masing ya. Itu pasti sudah memadai dan sudah banyak yang terkenal juga tarian-tarian se-Indonesia. Sahabat podcast Multatuli, kebudayaan, seni, dan tradisi tidak akan pernah ada habisnya karena manusia memiliki akal untuk mengeksplor kreativitasnya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Terika yang sudah hadir di sini dan sudah menemani saya untuk menengok kabar para seniman di podcast Multatuli. Semoga nanti di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi Terika ya, dengan segmen yang berbeda tentunya ya. Amin. Dan saya bisa langsung melihat Terika perform nanti. Mudah-mudahan. Sama podcast Multatuli, saya ucapkan terima kasih untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Lebak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak,
yang sudah mendukung terselenggaranya podcast Multatuli di kesempatan kali ini. Saya Yudinar, ikuti terus langkah saya untuk menengok kabar para seniman dan juga mengulik mengenai tema sejarah, tradisi, dan budaya. Terima kasih.